Taknin al-ahkam. Secara etimologis, kata taknin merupakan bentuk masdar dari konana, yang berarti membentuk undang-undang. Kata taknin seakar dengan kata konun yang artinya kompilasi, himpunan, peraturan, atau undang-undang. Secara terminologis, taknin atau taknin al-ahkam berarti mengumpulkan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum atau tasri yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis dan tertulis, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, dan disahkan oleh pemerintah sehingga para penegak hukum wajib menerapkannya di tengah masyarakat. Konun dalam konteks sekarang dipandang sebagai formalisasi hukum Islam, yakni aturan syara yang dikodifikasi oleh pemerintah yang bersifat mengikat dan berlaku secara umum. Menurut Acep Jazuli, taknin adalah kewenangan pembentukan hukum yang diserahkan kepada negara, khususnya lembaga legislatif. Dengan demikian, taknin diidentik dengan legislasi di mana legislasi menurut Jazuli adalah proses pembentukan hukum tertulis yang dilakukan oleh negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa taknin adalah proses legalisasi fikih atau hukum Islam ke dalam sebuah perundang-undangan yang berlaku di suatu negara, khususnya negara dengan sistem hukum sivil. Sebagaimana diketahui oleh sejarah, Nabi Muhammad pernah menetapkan piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat, baik antara sesama muslim maupun dengan non-muslim. Piagam Madinah tersebut merupakan salah satu bentuk taknin yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Rasulullah pada saat itu. Namun meski ada upaya taknin tersebut, Rasulullah juga masih membuka peluang perbedaan pendapat di kalangan para sahabatnya. Suatu hukum yang diundang-undangkan akan mewajibkan para hakim untuk memegang ketetapan di dalamnya, karena telah menjadi hukum syar'i yang positif, dan tidak boleh dilanggar meski mereka memiliki ijtihad sendiri atas masalah yang diatur dalam perundang-undangan itu. Hal ini mengakibatkan para ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang membolehkan dan kelompok yang melarang. Ulama yang membolehkan taknin al-ahkam berpendapat bahwa membuat hukum dalam suatu undang-undang yang akan diberlakukan untuk seluruh individu dalam suatu wilayah kekuasaan negara adalah suatu yang membawa maslahat. Misalnya keputusan yang dianggap maslahat oleh Utsman bin Affan ketika mengkodifikasi Al-Quran dalam satu bahasa dan kemudian memusnahkan seluruh mushaf selain mushaf yang telah dikodifikasinya itu. Taknin al-ahkam membawa kepastian hukum, meski dalam prakteknya tidak menutup usaha ijtihad para hakim dalam memutuskan perkara. Sementara ulama yang tidak membenarkan taknin al-ahkam menganggap bahwa ini adalah penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan. Argumentasi mereka adalah keharusan para hakim dalam mencari kebenaran dan keadilan melalui ijtihad pada sumber hukum yaitu Al-Quran dan hadis. Suatu kebenaran dan keadilan tidak bisa merujuk pada suatu undang-undang saja yang notabene-nya merupakan hasil ijtihadi. Dengan menetapkan suatu hukum fikih dalam format undang-undang, maka akan memaksa hakim untuk mematuhi aturan tersebut dan menutup kesempatan rakyat untuk mengamalkan suatu yang benar atau adil menurut ijtihad. Taknin al-ahkam di Indonesia atau kodifikasi hukum untuk umat Islam di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, tetapi statusnya masih berada di bawah dominasi hukum adat karena teori resepsi sangat berpengaruh dalam hukum saat itu. Setiap masyarakat mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatur hubungan individu selaku anggota masyarakat. Sebuah sistem hukum mempunyai akar sejarahnya sendiri dan hanya hukum seperti itulah yang sah dan benar bagi masyarakat. Hukum yang berbeda harus ditolak, hal itu lantaran hanya akan merugikan keselarasan masyarakat. Melalui cara berpikir seperti itu, para ahli hukum adat tidak hanya menentang program unifikasi rezim kolonial, namun juga menentang hukum Islam. Dalam hal ini, mereka menggunakan teori resepsi yang berpendapat bahwa hanya sebagian dari hukum Islam yang benar, yakni yang sudah terserap ke dalam hukum adat. Kodifikasi tersebut dimulai pada tahun 1974 dengan munculnya kodifikasi Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara khusus persoalan perkawinan dan perceraian. Kemudian muncul lagi Undang-Undang Peradilan Agama yang memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan lainnya. Selanjutnya, keluar pula Inpres RI tentang kompilasi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, perceraian, waris, wakaf, wasiat, dan hibah.